Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di pertemuan kelima, akan membahas tentang menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan mengulas yang Microsoft Word 2019. Sebenarnya antara Microsoft Word 2019, 2016, 2010, 2007 itu hanya terletak di perbedaan ikonnya saja dan ada beberapa menu tambahan. Dan peletakannya pada menu tersebut. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ini adalah tampilan awal ketika kalian membukanya setelah memilih blank dokumen. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa penjelasan di sini. Misalnya ini ada quick access toolbar. Ini dipakai ketika ini berisikan kumpulan tombol akses cepat. Nah, ini bisa kalian tambah atau bisa kalian kurangin tergantung pada ribbon yang tersedia. Kemudian ini ada beberapa tab dari file hingga help. Di sini di dalam tab ini ada beberapa grupnya. Nanti ada bermacam-macam. Kalau misalnya di home ini dia ada clipboard, terus ada font, ada paragraf, ada style sama editing. Nah, di sini ini adalah rules. Ini rules nanti yang bisa ditampilkan melalui view. Kemudian ini adalah title bar. Nah, ini nama dokumen kalian nanti. Nah, kemudian ini adalah nama akun Microsoft-nya. Lalu ini adalah jendela. Jendela nanti misal ini bisa di minimize, lalu dihasilkan atau di close. Ini digunakan untuk meng-share dokumennya. Nah, ini scroll bar, lalu ini zoom-nya. Kemudian ini halaman ya, untuk mengetahui berapa halaman dan pada halaman berapa, dan ini berapa jumlah kata yang terdapat di halaman tersebut. Nah, mungkin untuk kalian sudah sering menggunakan dan insya Allah sudah paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa penjabaran dari menu tadi. Bisa kalian cermati. Itu juga. Nah, ribbon itu menu utama yang kalian nanti klik di atasnya akan tampil. Nanti kita praktekkan untuk melihatnya. Bisa kalian cermati. Nah, kita masuk di tab and group. Kita masuk di bagian tab home-nya. Tadi sudah saya jabarkan bahwa di tab home ini ada 5 grup, yaitu tadi clipboard, font, paragraph, style, sama editing. Nah, di sini tab home ini adalah menu yang paling sering kita gunakan. Menu ini digunakan untuk mengatur teks, paragraf, terus style dari teksnya itu, dan copy paste. Nah, ini untuk penjabaran setiap grupnya. Di dalam grup itu ada beberapa fungsinya. Ada beberapa simbol yang digunakan. Di sini misalnya cut, ya untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Bisa dengan cara cepat, yaitu Ctrl plus X. Kemudian ada copy itu biasanya Ctrl plus C. Lalu ada formatting pen, ini ketika kalian akan menyamakan, misal kalian membuat satu pendahuluan, kemudian 2 pendahuluan biar barisnya sama, bisa menggunakan formatting pen. Kemudian paste. Nah, ini untuk menempelkan hasil dari copyan yang tadi. Ketika kalian menggunakan copy, kemudian di paste. Lalu selanjutnya di font. Font di sini ada beberapa.
ada font size, ada increase font, ada decrease font, kemudian ada change case, lalu clear all formatting sama tebal untuk menebalkan bold. Nah, di sini ada beberapa pilihan fontnya, atau kalian juga bisa menambahkan font. Jika pengen font lain bisa cari di internet, kemudian kalian install, nanti akan muncul di sini macam-macamnya. Kemudian ini font size-nya untuk mengatur. Lalu ini sama untuk mengatur, mengubah lebih besar, atau ini untuk mengubah lebih kecil ketika kalian ingin mengganti ukuran dari teksnya itu. Bisa pakai increase atau decrease tanpa harus mengatur di sini di font size-nya. Kemudian change ini untuk mengubah huruf besar semua atau huruf besar aja yang di depan, atau hurufnya kecil semua, atau huruf pertama besar semua. Ini ada di sini nanti. Kemudian ini untuk meng-clear all formatting, untuk menghapus format. Ketika kalian sudah menyusun satu pendahuluan, dua isi. Nah, kemudian kalian ingin menghapus tuh formatnya, terus format dari sebuah teks atau paragrafnya itu bisa menggunakan clear all formatting. Nah, ini untuk menebalkan teks. Pasti kalian sudah sering menggunakan dan sudah paham untuk di grup font ini. Kemudian selanjutnya ini sama, ada italic, lalu ada underline, string throat ini untuk mencoret teksnya. Lalu ini subscript, membuat huruf kecil seperti ini. Ini untuk membuat sebuah pangkat. Menggunakan superscript. Lalu ini ada tag effects and typography. Ini memberikan beberapa efek pada teks ketika ingin ada sentuhan seninya. Lalu ini untuk highline, kayak kita ngasih stabilo itu. Kemudian ini untuk font colornya. Kenapa ada tag untuk mengatur font color ya? Oke, kita masuk di grup paragraf. Nah, di grup paragraf ini ada 14. Ini ada bullet, memberikan poin-poin kayak bulatan-bulatan kayak gitu. Kalau ini untuk numbering, membuat daftar yang bernama. Kemudian ini untuk multi-level list. Ada mungkin untuk mengatur, ada beberapa. Umpamanya pertama Romawi, kedua 1, terus ketiga A, seperti itu menurut tingkatannya. Lalu ini decrease indent. Nah, ini untuk menggeser paragraf lebih dekat ke margin, ke kiri, jadi ke kiri. Ini untuk menjorokkan margin, jadi ke kanan. Nah, ini untuk mengurutkan data, bisa sesuai abjadnya. Lalu ini untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda paragraf dan simbol pemformatan. Kemudian ini ada untuk mengatur paragraf, ini adalah yang sering kalian gunakan ya. Ada kata kiri, kata tengah, kata kanan, kanan kiri. Terus ini untuk mengatur spasi itu, misal 1,5 atau 1,15 atau 2. Setiap jarak antara atas bawah. Lalu ini untuk setting, untuk mengatur warna dengan teks paragraf atau sel tabel yang dipilih. Setting jadi mewarnai pada teks. Kemudian ini untuk menambahkan garis border atau membuat tabel bisa. Oke, kita masuk di group style.
Nah, ini biasanya untuk mengatur heading. Kalau kalian membuat skripsi seperti itu atau makalah, biar nanti ketika kita di heading itu akan tampil di bookmark-nya. Jadi tidak kesulitan dalam mencari setiap judulnya itu apa ya, setiap topiknya. Kemudian ini di bagian group editing. Nah, di sini ada untuk mencari sebuah teks di dalam dokumen. Bisa menggunakan cara cepat Ctrl+F. Kemudian untuk mereplace, misalnya kalian salah nih menulis universitas, punya nggak ada nih, mau diganti, mau di-replace, bisa menggunakan ini, bisa secara satu-satu atau langsung replace all nanti. Nah, ini selang ini untuk memilih teks atau objek yang ada di dalam dokumen. Oke, kita masuk ke tab insert. Nah, di tab insert ini nanti dia ada 9 grup, di mana dia berfungsi untuk menyisipkan elemen yang dipilih ke dalam dokumen. Nah, misal kalian ingin menambah tabel, terus menambah header, footer, lalu menambahkan sebuah simbol, kalian ketika menulis rumus pakai simbol atau equation, lalu menambahkan teks box bisa, atau komen, atau menambahkan gambar, kemudian chart, grafik seperti itu. Lalu ada smart art. Nah, ini ada 9 grup. Ada tabel, illustration, add-ins, lalu media, link, comments, lalu header and footer, teks sama. Nah, di grup teks ini dia digunakan untuk memilih tuh, menyisipkan sebuah buffer atau blank page atau page bricks. Lalu selanjutnya di grup illustration, ini ada jika kalian ingin menambahkan sebuah gambar atau snap bentuk, bisa lingkaran, kotak atau panah, kemudian menambahkan sebuah icon, menambahkan 3D model, atau mengambil foto secara online, bisa menyisipkan atau mencari atau menyisipkan gambar dari berbagai sumber online. Lalu kemudian di add-ins ini digunakan untuk menemukan peralatan tambahan. Saya beberapa fungsi untuk menemukan beberapa fungsi dari Office untuk menyederhanakan sebuah tugas. Add-ins menambahkan beberapa fungsi, terus insert add-in ini untuk menyisipkan add-in dan menggunakan web untuk meningkatkan pekerjaan, bisa dari Wikipedia. Lalu link ini membuat sebuah hypertext atau bookmarks atau cross reference. Kalau hypertext misalnya nanti kalian ketika menulis sekalsa.uhb.ac.id gitu kan, kemudian diklik tambah hyperlink. Nanti ketika hyperlinknya ditekan atau dipencet di tombol, maka dia akan menuju ke link tersebut. Kemudian bookmarks seperti tadi, ketika kalian menulis misalnya sebuah skripsi atau makalah, maka ketika kalian bookmark akan memudahkan sebuah pencarian. Nanti kita akan contohkan. Kemudian di grup comments ini untuk menambahkan komentar di dokumen. Misal kalian ketika mengerjakan sesuatu, di bagian ini ternyata kurang, jadi kita blok katanya, kemudian kita klik komen, ditambahkan. Ini harus seperti ini, ditambahkan paragraf lagi untuk menambahkan sebuah komen. Kemudian di header footer, nah ini yang akan kalian gunakan
ketika kalian akan membuat sebuah daftar isi di header untuk menambahkan, bisa menambahkan judul, penulisan, atau nomor halaman bisa di atas. Footer juga sama, judul, penulisan, dan nomor halaman. Bisa kalau penulisan nomor halaman bisa di atas sama di bawah. Prospect number ini untuk memberikan nomor halaman pada dokumen. Nanti kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Kemudian di grup teks. Di grup teks ini ada 5 fungsi. Ada use text box, explore part sama insert word, drop cap, signature line, lalu date and detail sama objek. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian pahami secara seksama. Di sini, kemudian di grup simbol ini ada equation. Equation ini untuk menyebutkan ketika kalian akan menambahkan sebuah rumus matematika ketika menulis sebuah jurnal. Kemudian ini ada simbol untuk menambahkan perubahan simbol, ada simbol matematika, Jepang, dan lainnya. Nah, untuk tab-tab berikutnya silakan kalian cermati, sudah saya jabarkan. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan via forum nanti atau wabri saya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.